Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengantar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan terhingga dan tak terhingga. Semua materi pada video ini diambil dari modul pengantar matematika terbitan Universitas Terbuka karangan Warsito. Pada modul ini, istilah himpunan terhingga dan tak terhingga dibatasi pada pengertian yang sederhana, yaitu dikaitkan dengan banyaknya anggota atau unsur himpunan tersebut. Suatu himpunan disebut terhingga atau berhingga atau hingga apabila banyaknya anggota terhingga. Jadi misalkan kemarin kalau kita punya himpunan huruf vokal V yang anggotanya adalah A, I, U, E, O, maka himpunan ini merupakan himpunan terhingga atau himpunan berhingga atau himpunan hingga. Kenapa? Karena banyaknya anggota V adalah berhingga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, A, I, U, E, O. Ada 5 anggota. Jadi V adalah salah satu contoh himpunan berhingga. Kemudian misalnya saya punya himpunan B, yaitu himpunan yang anggotanya X dengan syarat X memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Maka siapakah anggota dari B? X yang memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Maka himpunan B ini anggotanya adalah 2. Ya. 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4/2 sama dengan 2. Oke. Karena banyaknya anggota B adalah 1, yaitu 2, maka B juga merupakan himpunan terhingga. Bandingkan dengan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka dia anggotanya adalah tak terhingga. Sedangkan himpunan D yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, maka himpunan D ini masih himpunan terhingga atau himpunan berhingga. Banyaknya anggota berapa? Dia adalah N. Dari beberapa contoh ini terlihat bahwa himpunan terhingga ditulis dengan cara mendaftarkan anggotanya, maka suatu saat akan berakhir. Misalnya, V, jika kita menuliskan anggota dari himpunan V, maka dia berakhir di O. Begitu juga pada himpunan B, dia berakhir di 2. Kemudian pada himpunan D, maka saat kita mendaftarkan anggotanya akan berakhir di N. Sedangkan pada himpunan bilangan asli N, ketika kita mendaftar anggotanya, dia tidak akan pernah berakhir. Jadi, dia adalah himpunan tak hingga yang N. Contoh himpunan tak terhingga lainnya adalah himpunan bilangan bulat. Kita punya himpunan bilangan bulat, anggotanya adalah dari minus tak hingga, ya, kemudian -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini cukup kita tuliskan sampai titik-titik ya. Saya hapus dulu. Contoh lainnya adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi, saat mendaftar himpunan terhingga, maka dia akan berakhir. Sedangkan saat kita mendaftarkan anggota himpunan tak terhingga, maka tidak akan pernah berakhir. Subbab berikutnya adalah tentang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Dia adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang menjadi konteks atau semesta pembicaraan. Misalnya, himpunan S
yang anggotanya adalah A, B, C, sampai Z, dia merupakan himpunan semesta jika yang dibicarakan dalam konteks semua huruf atau alfabet. Kemudian, himpunan V, yaitu himpunan huruf vokal A, I, U, E, O, dia juga bisa menjadi himpunan semesta jika yang dibicarakan adalah huruf vokal saja. Nah, tetapi ketika yang kita bicarakan adalah semua huruf atau semua alfabet, maka yang menjadi semesta adalah S, sedangkan V itu bukan lagi semesta, ya, tetapi menjadi himpunan bagian dari himpunan semesta S. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada subbab himpunan bagian. Kemudian himpunan bilangan asli N itu juga bisa menjadi himpunan semesta jika memang yang kita bicarakan atau yang sedang kita bicarakan adalah himpunan bilangan asli. Berikutnya kita akan membahas tentang kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B, jika kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Anggotanya sama, banyaknya anggota juga otomatis sama. Misalkan saya punya himpunan A, anggotanya adalah A, B, C. Kemudian saya punya himpunan B, anggotanya adalah B, C, A. Meskipun urutannya terbolak-balik, tetapi kita lihat bahwa anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama-sama A, B, dan C. Karenanya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B. Bagaimana dengan himpunan D yang anggotanya adalah C, D, A? Karena anggota himpunan D tidak sama dengan anggota himpunan A, maka dikatakan himpunan D tidak sama dengan A. Begitu juga himpunan D tidak sama dengan himpunan B, karena anggota himpunan D tidak sama dengan anggota himpunan B. Berikutnya tentang himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, ditulis A subset B, jika setiap anggota A juga anggota B. Seperti tadi, ketika kita sedang membicarakan huruf atau himpunan huruf, yaitu S, yang anggotanya adalah A, B, C, sampai Z. Lalu kita punya himpunan huruf vokal V, yang anggotanya adalah A, I, U, E, O. Maka himpunan V dikatakan himpunan bagian dari S. Karena apa? Karena setiap anggota dari himpunan V, dia juga ada di S. Kemudian saat kita punya himpunan A, anggotanya A, B, C yang tadi. Kemudian kita punya B, anggotanya adalah B, C, A. Maka hal ini juga bisa dikatakan A himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena setiap anggota A juga merupakan anggota dari B, ya, karena kan sama anggotanya. Begitu juga sebaliknya, himpunan B bisa dikatakan subset atau himpunan bagian dari A, karena setiap anggota B juga merupakan anggota A. Kemudian perhatikan kembali, apakah S merupakan himpunan bagian dari V? Tentu tidak, karena terdapat beberapa anggota S yang tidak di V. Jadi ada anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan V, misalnya B, C, D, dan seterusnya. Karena itu,
S tidak bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari V atau dinotasikan seperti ini. S bukan subset atau bukan himpunan bagian dari V. Berikutnya, himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati. Mohon maaf, ini kurang ya. Himpunan bagian sejati dari himpunan B ditulis seperti ini. A subset sejati dari B jika A subset B tetapi A tidak sama dengan B. Sebagai contoh, perhatikan lagi kedua himpunan ini, S dan V. Tadi kita punya V subset dari S, ya, yang ini. Kemudian, apakah V sama dengan S? Tidak, karena V hanya A, I, U, E, O, sedangkan S adalah A, B, C, sampai Z. Nah, karena V subset dari S dan V tidak sama dengan S, maka V bisa disebut sebagai himpunan bagian sejati dari S. Dinotasikan seperti ini. V subset sejati dari S. Berikutnya perhatikan dua contoh ini. Tadi kita punya A adalah himpunan bagian dari B. Dan ternyata A sama dengan B. Ya, karena banyaknya anggota 3 dan anggotanya sama, A, B, C. Dengan demikian, A tidak bisa dikatakan sebagai subset sejati dari B. Tidak bisa. Ya, karena syarat subset sejati atau himpunan bagian sejati adalah haruslah A tidak sama dengan B. Demikian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.